Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen tegas dan jelas, tidak boleh bersumpah. Kalau sudah tanya, loh kenapa pendeta orang Kristen tidak boleh bersumpah? Yang pertama, karena kita tidak memiliki apa-apa, sehingga kita tidak boleh bersumpah atas apapun. Kita tidak boleh bersumpah dalam nama Tuhan, karena kita nggak punya hak atas nama itu. Kita tidak boleh bersumpah atas apapun, karena itu bukan milik kita. Karena sumpah yang mengikat itu adalah sumpah atas sesuatu. Nah, sesuatu itu bukan milik kita. Bagaimana kita bisa bersumpah? Karena segala yang kita punya itu datang daripada Tuhan. Langit dan bumi ini semuanya milik Tuhan, sehingga kita tidak berkuasa atas apapun yang olehnya kita mengucapkan sumpah. Jadi kita tidak boleh bersumpah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, karena kita tidak punya kuasa untuk hari di depan kita. Bagaimana kita bisa bersumpah supaya nanti begini, supaya nanti begini? Lu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari di depan kita seluruhnya ada di tangan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkuasa atas segala sesuatunya? Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan terlampau cepat bersumpah. Ada banyak orang yang senang bersumpah yang sebetulnya cuma menyatakan kelemahannya saja. Dia sedang dengan arogannya mau tekan orang lain. Dengan apa? Dengan sumpahnya. Nih kalau bohong saya nih, biar lidah saya putus nih. Nih kalau saya bohong nih, biar mata saya keluar nih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sumpah tidak selamanya membenarkan tindakan-tindakan kita. Ada banyak orang yang berselingkuh, dia sumpah-sumpah sama istrinya, saya tidak pernah buat, saya tidak pernah buat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik kenapa hidup Kristen kita tidak boleh bersumpah? Yang pertama, karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, karena kita tidak punya kuasa apa-apa untuk hari di depan kita. Dan yang ketiga, karena Alkitab memang ajarkan kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hidup Kristen tidak perlu bersumpah. Hidup Kristen cukup mengatakan kebenaran. Dan kita tahu Tuhan yang mengawasi kita, bukan manusia. Percuma kita bohong, percuma kita berdusta, karena ujung-ujungnya hanya akan menghancurkan dan mengecewakan kita. Tetapi kalau kita bicara dalam kebenaran, maka kita akan melihat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang senang bersumpah hanyalah orang-orang lemah yang tidak jelas dalam hidupnya. Orang-orang yang senang bersumpah dan bahkan mengutuk-ngutuk, buat saya itulah orang-orang arogan yang mau memaksakan kehendaknya, mau memaksakan segala kalimat-kalimatnya untuk dipercaya sama orang lain lewat kata-kata yang bombastis dengan segala sumpah dan juga dengan segala kutuk-kutuknya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, katakan ya, dan kita tahu kalau orang tidak percaya kepada kita, nggak apa-apa kan, biar waktu yang akan membuktikannya. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus menjadi pembela kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak menepati sumpah. Nah, ini persoalannya. Kalau kita menyatakan kebenaran, katakanlah kebenaran, tepatilah kebenaran itu. Jangan bersumpah lalu sampai tidak menepati sumpah. Bahkan Alkitab berkata, janganlah bernazar kalau kamu tidak dapat menepati nazarmu itu. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 39 sampai ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 2
ayat 39 sampai 46. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Maakah, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei di pelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akhis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh kau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan kau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kau perintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnyalah Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang benar adalah hidup yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena hidup Kristen haruslah sebuah hidup yang dapat dipercaya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang dipercaya, ada banyak orang berkata, ya saya mau suami saya percaya sama saya mau istri saya percaya kepada saya mau ya pendeta itu percaya kepada saya. Sebagian lagi berkata, ya saya mau jemaat saya percaya kepada saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percaya bukanlah sebuah permohonan, tetapi percaya adalah sebuah kualitas dalam kehidupan. Kita tidak perlu memohon-mohon supaya kita dipercaya, tapi marilah kita miliki hidup yang berkualitas sehingga kita dapat dipercaya. Nah, saya pelajari bahwa seorang yang dipercaya harus dimulai dari takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa jadi orang yang dipercaya kalau kita nggak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat kita takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan membuat kita takut untuk memfitnah. Takut akan Tuhan membuat kita juga takut untuk berdusta, takut untuk berbohong. Sehingga takut akan Tuhan membuat hidup kita bisa dipercaya. Ada banyak orang ada di gereja seperti malaikat-malaikat, tapi hidupnya nggak takut akan Tuhan. Dia cuma takut dilihat manusia, saudara-saudara. Dia cuma takut dilihat oleh orang, sehingga ada banyak orang tidak berdosa karena takut dilihat orang. Tapi kalau dia aman, dia buat dosa di situ. Saudara, saya belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf bilang begini kepada istrinya Potifar, masakan aku berbuat dosa yang besar itu di hadapan Allah? Dengan lain kata, ini bukan persoalan kelihatan atau tidak kelihatan. Ada banyak orang tidak berdosa hanya karena takut kelihatan. Buat dia sederhana, nggak berani buat dosa. Nanti kalau ketahuan orang gimana? Nanti kalau kelihatan orang gimana? Nanti kalau saya lakukan hubungan seks sebelum nikah hamil gimana? Lalu pacarnya mulai bilang, nggak bakal hamil. Kan kita pakai kondom ini, kita kan pakai kontrasepsi ini. Enggak lah, waktu ada jaminan, nggak bakal hamil, nggak bakal ketahuan orang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang tidak takut akan Tuhan, cuman takut ketahuan orang, saudara-saudara. Seorang yang dipercaya harus dimulai dari kesiapan itu takut akan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, seorang yang dipercaya akan jadi berkat. Kalau hidup kita bisa dipercaya, hidup kita akan jadi berkat buat orang lain. Orang lain melihat hidupmu dan sungguh diberkati. Orang lain melihat hidupmu dan rasanya semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Karena ketika orang itu bisa dipercaya, maka orang pun tenang dengan kehadiran saudara. Orang pun rasa damai dengan kehadiran saudara. Dan saudara menjadi berkat yang besar buat orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini gak bisa dipercaya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan suami-suami, mari jadi suami yang bisa dipercaya. Istrimu akan rasa damai dengan kehadiranmu. Mari istri-istri jadi istri yang bisa dipercaya. Suamimu diberkati dengan kehadiranmu. Anak-anakmu merasa sukacita dengan kehadiranmu. Jadi ingat, seorang yang dipercaya harus dimulai dari kesiapan itu takut akan Tuhan. Yang kedua, seorang yang dipercaya akan jadi berkat dimanapun dia ada. Yang ketiga, seorang yang dipercaya
akan selalu maju dan berhasil. Saudara, kalau orang dasarnya nggak bisa dipercaya, bagaimana bisa maju? Dia bisnis juga setengah mati, saudara-saudara. Kalaupun dia sukses saat habis itu ketika ketahuan kartunya hancur semuanya. Tetapi orang kalau bisa dipercaya, dia pelayanannya pun maju, saudara-saudara. Dia usahanya pun diberkati. Dia bangun karirnya pun berhasil. Karena memang pada dasarnya seorang yang dapat dipercaya, apapun yang dikerjakannya berhasil. Kenapa Yusuf berhasil? Jawabannya sederhana, karena dimanapun dia ditempatkan, dia bisa dipercaya. Sampai dia dibuang ke dalam penjara, kepala penjara percaya kepadanya. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena dia bisa dipercaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika hidup kita bisa dipercaya, hidup kita akan selalu maju, hidup kita akan selalu berbuah, hidup kita akan selalu berhasil. Dan yang keempat, seorang yang bisa dipercaya, akan senantiasa menghadirkan suasana kerajaan Allah. Tahukah saudara, orang yang gak bisa dipercaya selalu menciptakan banyak masalah. Tetapi sebaliknya, orang yang bisa dipercaya, dia akan menghadirkan suasana kerajaan Allah. Dia akan menghadirkan damai Kristus. Karena seorang yang bisa dipercaya selalu akan mendatangkan senyum dan sukacita di wajah orang lain. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan kita cuma ngomong tentang Tuhan. Jangan kita cuma tunjukkan bahwa kita adalah orang yang aktif di gereja. Tetapi mari kita buktikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita bisa dipercaya dari perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, sikap-sikap kita. Maka orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bapa, hamba juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini gak bisa dipercaya atau tidak dipercaya, dan mulai hari ini mau bangkit menjadi orang yang bisa dipercaya. Hamba doa di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang sempurna mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.